warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Salam kenal, saya Eka Aprilia Arifiana. Saya dari Jenggawah, Jember. Saya mahasiswa magang dari IAIN Jember, Prodi Tadris Biologi. Dan saya ditugaskan untuk mengajar biologi di Sekolah MAN 1 Situbondo kelas 12 IPA bersama dengan teman saya. Dan saya di sini akan menyampaikan materi pertemuan pertama tentang bab metabolisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Kurnia Nur Farida dari Namlea Maluku. Saya mahasiswa magang dari IAIN Jember, program studi Tadris Biologi. Di sini kami ditugaskan untuk mengajar biologi di MAN 1 Situbondo kelas 12 IPA. Yang mana kami di sini akan menyampaikan materi untuk pertemuan pertama pada bab metabolisme. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang molekul yang berperan dalam metabolisme. Sebelum itu, coba diperhatikan terlebih dahulu. Sewaktu lapar, pasti tubuh kita akan merasa lemas. Namun, setelah makan, tubuh kembali segar. Kesegaran itu disebabkan tubuh mendapatkan energi yang dihasilkan dari pembakaran bahan makanan yang kita makan. Energi dalam tubuh disimpan dan dilepaskan dalam bentuk energi kimia dan ditambahkan sedikit energi panas. Energi tersebut diperlukan untuk melakukan aktivitas kehidupan, baik tingkat seluler seperti pembelahan sel dan transport molekul keluar dan ke dalam sel maupun tingkat individu, misalnya berlari, membaca, dan lain sebagainya. Energi dihasilkan dari proses kimia yang terjadi di dalam sel. Selain proses kimia yang menghasilkan energi, di dalam sel juga terjadi beribu-ribu proses kimia. Proses tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan satu sama lain dalam suatu rangkaian yang disebut dengan metabolisme. Jadi, apa sih itu metabolisme? Nah, metabolisme dapat diartikan sebagai seluruh reaksi kimia yang terjadi pada tubuh suatu organisme. Reaksi ini melibatkan interaksi antar molekul di dalam suatu sel yang sangat penting dalam menunjang proses kehidupan. Karena fungsi penting dari metabolisme, maka metabolisme dinyatakan sebagai salah satu sifat dari makhluk hidup. Metabolisme selalu dimulai dengan molekul tertentu dan berakhir dalam bentuk produk. Kumpulan reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme memerlukan enzim untuk mempercepat laju reaksi. Nah, oleh karena itu, sebelum lebih jauh kita membahas metabolisme, terlebih dahulu kita harus membahas enzim. Nah, pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang enzim yang meliputi pengertian enzim, struktur enzim, ciri-ciri enzim, cara kerja enzim, sifat enzim, penamaan enzim, jenis enzim, dan faktor yang mempengaruhi enzim. Langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu pengertian enzim. Apa sih yang dimaksud dengan enzim? Enzim adalah suatu zat yang dapat mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh, tetapi tidak ikut bereaksi. Oleh karena itu, enzim sering disebut juga biokatalisator. Menurut Kuhne, seorang ahli yang banyak melakukan penelitian tentang fermentasi, menyatakan bahwa enzim berasal dari kata in dan zime, yang artinya sesuatu di dalam ragi. Nah, kemudian, berdasarkan penelitian-penelitian selanjutnya, diperoleh simpulan bahwa enzim adalah suatu protein yang memiliki molekul besar, yang bobotnya mencapai ribuan. Misalnya, seperti enzim katalase yang mempunyai bobot molekul sebesar 248.000. Nah, enzim merupakan pengatur suatu reaksi. Contohnya, seperti pembentukan dua molekul glukosa dari maltosa diatur oleh enzim maltase. Substrat adalah bahan atau materi tempat enzim bekerja, sedangkan produk adalah bahan atau materi yang dibentuk sebagai hasil reaksi.
enzim dapat bertindak sebagai katalis, yaitu dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia tetapi tidak berubah dalam reaksi kimia tersebut. Nah, molekul yang bereaksi di dalam suatu reaksi yang dikatalis oleh enzim disebut dengan substrat dan molekul yang dihasilkan disebut dengan produk. Selanjutnya adalah struktur enzim. Secara kimia, enzim tersusun atas dua komponen, yaitu komponen protein dan komponen bukan protein. Yang pertama ada apoenzim. Nah, apoenzim ini tersusun oleh senyawa protein yang mempunyai sifat termolabil. Termolabil artinya tidak tahan panas. Nah, hal ini yang menyebabkan kerja enzim sangat dipengaruhi oleh suhu. Yang kedua, gugus prostetik. Gugus prostetik merupakan gugus yang aktif. Gugus prostetik dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kofaktor. Nah, kofaktor yaitu gugus prostetik yang berasal dari molekul anorganik seperti besi, tembaga, dan seng. Yang kedua, koenzim, yaitu gugus prostetik yang berasal dari senyawa organik kompleks seperti NADH, FADH, koenzim A, dan vitamin B. Nah, sekarang kita perhatikan pada gambar. Pada enzim terdapat sisi aktif. Sisi aktif adalah tempat berikatan dengan substrat pada saat terjadi reaksi. Nah, sedangkan bagian selain sisi aktif disebut dengan sisi alosterik. Selanjutnya adalah ciri-ciri enzim. Ciri-ciri enzim yang pertama bersifat biokatalisator. Nah, maksudnya enzim dapat mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, dia itu mempercepat saja tetapi tidak ikut bereaksi. Nanti di akhir reaksi, enzim akan tetap kembali seperti semula. Yang kedua, sebagai protein, enzim merupakan suatu protein sehingga memiliki sifat-sifat seperti protein yang bekerja pada kondisi lingkungan tertentu. Jadi, enzim bisa disebut juga sebagai protein. Bagaimana sifatnya? Bahwa protein itu antara lain adalah tidak tahan panas. Kalau terkena panas, dia akan rusak. Nah, contohnya seperti telur. Nah, bagaimana kalau misalnya telur itu digoreng atau direbus? Dia akan berubah bentuknya, seperti itu. Yang ketiga, bekerja secara khusus. Enzim hanya bereaksi dengan satu jenis substrat dan menghasilkan satu jenis produk saja. Nah, enzim ini hanya bisa bekerja pada substrat tertentu, tidak bisa sembarangan substrat. Misalnya, kalau substrat itu berupa amilum, enzimnya adalah amilase. Kalau substratnya lipid, maka enzimnya adalah lipase. Jadi, kalau misalnya amilase tidak bisa bekerja pada lipid. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat, diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Enzim dapat digunakan berulang kali selama struktur enzim tersebut tidak rusak. Kalau misalnya ada suatu substrat, kemudian diberikan sedikit enzim, maka walaupun jumlahnya itu sedikit, tetap enzim itu bisa bekerja dengan baik, karena memang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit saja. Nah, jadi kalau misalnya ditambahkan terus-menerus, nah itu kerjanya akan menjadi lebih cepat. Yang kelima, dapat bekerja bolak-balik. Nah, sebagian kerja enzim dapat bekerja untuk menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain, atau sebaliknya, menyusun senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa semula. Contohnya, zat A atau substrat diuraikan dalam suatu enzim menjadi zat B dan zat C. Sebaliknya, zat B dapat direaksikan kembali dengan zat C oleh enzim tersebut membentuk zat A. Nah, berarti enzim ini tidak mempengaruhi arah reaksi. Nah, harus ke kanan maupun harus ke kiri. Nah, jadi yang penting nanti reaksi di akhir adalah seimbang. Selanjutnya, cara kerja enzim. Bagaimana sih cara kerja enzim?
Molekul selalu bergerak dan bertumbuk satu sama lainnya. Apabila suatu molekul substrat menumbuk suatu molekul enzim yang tepat, maka substrat tersebut akan menempel pada enzim dan mengakibatkan terjadinya suatu reaksi yang berakhir dengan terbentuknya suatu molekul produk. Seluruh reaksi kimia antar molekul selalu melibatkan pembentukan atau pemutusan ikatan antar mereka. Proses ini memerlukan energi yang dikenal dengan istilah energi aktivasi. Energi ini sendiri disuplai oleh energi bebas yang terdapat di alam, biasanya dalam bentuk panas. Nah, fungsi utama dari enzim adalah menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi sehingga dibutuhkan energi bebas yang lebih sedikit untuk memulai suatu reaksi. Hal ini menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Nah, proses ini dimulai saat substrat menempel pada sisi aktif enzim. Teori yang menjelaskan tentang cara kerja enzim yaitu teori kunci gembok, lock and key, dan teori induksi pas atau induced fit. Nah, yang pertama adalah teori kunci gembok. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Emil Fischer. Nah, enzim mempunyai sisi aktif. Sisi aktif enzim ini mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai dengan suatu jenis substrat saja. Oleh karena itu, enzim dimisalkan sebagai gembok. Sebaliknya, substrat dimisalkan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas pada sisi aktif enzim atau gembok. Nah, maksudnya seperti ini. Teori ini menerangkan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substrat. Maksudnya itu, coba perhatikan gambar. Ada enzim, dia mempunyai sisi aktif. Sisi aktif, perhatikan bentuknya. Lalu di sebelahnya ada substrat. Nah, kalian lihat kan? Sisi aktif itu memiliki bentuk yang sesuai dengan substratnya atau spesifik dalam bentuk substratnya. Nah, jadi substratnya itu pun harus memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim, sehingga akan terbentuk yang namanya kompleks enzim substrat. Jadi si enzim itu dengan sisi aktif seperti itu akan mengikat substrat tersebut. Kalau misalkan substrat tersebut memiliki bentuk yang sama terhadap sisi aktif dari enzim. Kemudian terbentuklah kompleks enzim substrat. Nah, jadi seperti itu maksud dari teori lock and key. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka enzim bekerja secara spesifik. Apabila enzim rusak karena pengaruh suhu atau pH, bentuk sisi aktif enzim akan berubah yang mengakibatkan substrat menjadi tidak sesuai lagi untuk enzim tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu teori induksi pas atau teori induced fit. Nah, bagaimana sih isi dari teori induksi pas ini? Teori ini menyatakan bahwa sisi aktif enzim lebih fleksibel dalam menyesuaikan struktur substrat. Artinya, sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk substratnya. Nah, berdasarkan kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa enzim memiliki sifat khas dan cara kerja tertentu. Nah, kita bisa lihat ya, gambar yang ada di sebelah. Ini terlihat bahwa sisi aktif enzim dan substrat ini memiliki bentuk yang berbeda. Nah, tapi sedikit demi sedikit, sisi aktif enzim ini akan berubah mengikuti atau menyesuaikan dengan bentuk substrat yang ada. Lalu, sisi aktif enzim ini akan dengan mudah mengikat substrat sehingga akan membentuk yang namanya kompleks enzim. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat enzim. Nah, enzim ini memiliki beberapa sifat-sifat tertentu, yaitu yang pertama, enzim bukanlah penyebab reaksi, namun enzim hanya mempercepat reaksi. Tanpa adanya enzim, suatu reaksi tetap dapat terjadi, akan tetapi diperlukan energi yang besar dan berlangsung sangat lambat. Nah, hal ini dapat dikatakan bahwa enzim
adalah sebagai katalisator, biokatalisator. Nah, biokatalisator ini apa? Nah, yaitu bahwa enzim ini tidak ikut bereaksi dan hanya mempercepat jalannya reaksi. Dan yang kedua, enzim tidak berubah secara permanen atau habis bereaksi. Enzim yang sama dapat digunakan berulang-ulang. Nah, mengapa enzim dapat dilakukan atau digunakan secara berulang-ulang? Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi di nomor 1, bahwa enzim adalah bertindak sebagai biokatalisator. Nah, biokatalisator ini adalah bahwa enzim tidak ikut bereaksi, tetapi hanya mempercepat jalannya reaksi. Nah, karena enzim tidak ikut bereaksi, maka hal ini menyebabkan enzim tidak mengalami kerusakan. Nah, sehingga enzim ini dapat digunakan secara berulang-ulang. Nah, yang ketiga yaitu enzim yang sama dapat digunakan untuk reaksi kebalikannya. Suatu enzim dapat mengubah substrat A menjadi molekul B dan C. Enzim yang sama dapat bekerja sebaliknya, membentuk substrat A dari molekul B dan C. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu enzim ini bersifat reversibel, yang artinya dia dapat memecah substrat dan juga dapat membentuk substrat dengan menggunakan satu jenis enzim saja. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu setiap jenis enzim hanya bekerja pada zat tertentu saja. Nah, ini maksudnya adalah enzim ini hanya dapat bekerja pada zat tertentu atau secara spesifik ya. Nah, ini artinya adalah satu jenis enzim hanya dapat digunakan untuk memecah satu jenis substrat saja. Nah, dia tidak dapat digunakan untuk memecah substrat lain yang dipercaya yang dipecahnya maksudnya. Misalnya, ada enzim jenis A digunakan untuk memecah substrat A. Maka jika ia digunakan kembali untuk memecah substrat B, maka tidak akan bisa karena enzim itu bersifat spesifik. Nah, yang selanjutnya yaitu penamaan enzim. Nah, di sini enzim diberi nama sesuai dengan substratnya dan diberi akhiran ase. Misalnya, substratnya amilum, maka nama enzimnya adalah amilase. Amilum diubah oleh enzim amilase menjadi maltosa. Nah, tata cara penamaan enzim ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu secara sistematik dan secara trivial. Penamaan enzim secara sistematik ini didasarkan atas reaksi yang terjadi, misalnya reaksi ATP plus glukosa membentuk ADP plus glukosa 6-fosfat, maka enzimnya adalah glukosa 6-fosfatase. Selanjutnya, penamaan enzim secara trivial yaitu penamaan singkat dari enzim tersebut. Contohnya, nama enzim untuk reaksi di atas adalah heksosinase. Maksudnya itu untuk mempersingkat proses reaksi yang terjadi gitu. Jadi, memakai penamaan enzim secara trivial itu seperti itu. Nah, contohnya lagi, enzim yang mengubah maltosa menjadi glukosa adalah maltase. Nah, enzim yang mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol adalah lipase. Dan yang terakhir, enzim yang mengubah protein menjadi asam amino adalah protease. Selanjutnya yaitu jenis enzim. Nah, berdasarkan lokasi kerjanya, enzim dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu koenzim atau ekstraseluler dan endoenzim atau intraseluler. Nah, koenzim ini yakni enzim yang bekerja di luar sel. Maksudnya yaitu suatu enzim itu dihasilkan oleh sel, kemudian dikeluarkan melalui dinding sel, sehingga terdapat bebas dalam media yang mengelilingi sel dan bereaksi memecah bahan organik. Nah, contohnya yaitu amilum membentuk maltosa dan maltosa membentuk glukosa. Yang kedua yaitu endoenzim atau intraseluler, yaitu enzim yang bekerja di dalam sel. Maksudnya yaitu suatu enzim yang dihasilkan di dalam sel
yaitu pada bagian membran sitoplasma dan melakukan metabolisme di dalam sel. Contohnya yaitu glukosa yang membentuk glukosa 6-fosfat. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama yaitu temperatur. Nah, pada temperatur yang tinggi dengan suhu di atas 50 derajat Celcius dapat menyebabkan denaturasi protein, sedangkan pada temperatur rendah akan menghambat reaksi atau enzim akan bersifat non-aktif, dan apabila suhunya kembali normal, enzim tersebut dapat bekerja kembali. Nah, jadi setiap enzim ini memiliki suhu yang berbeda-beda agar dapat bekerja secara maksimal. Jika suhunya terlalu tinggi, maka enzim akan terdenaturasi atau terurai. Karena enzim adalah bagian dari protein. Dan juga sebaliknya, jika suhunya terlalu rendah, maka enzim akan inaktif atau tidak dapat bekerja. Selanjutnya yaitu pH atau derajat keasaman. Nah, kerja enzim sangat dipengaruhi oleh pH. Karena apabila pH berubah, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan asam amino, kunci pada sisi aktif enzim. Hal itu dapat menghalangi sisi aktif enzim tersebut untuk bergabung dengan substratnya. Nah, di sini sama halnya dengan temperatur tadi atau suhu ya. pH enzim juga berbeda-beda agar bisa bekerja secara optimal. Misalnya seperti enzim pepsin. Enzim pepsin akan optimal jika pH di sekitarnya bersuasana asam, karena pepsin terdapat di lambung. Tetapi berbeda dengan pepsin, enzim amilase akan optimal jika pH lingkungannya bersuasana netral atau 7, karena amilase terdapat di dalam mulut. Yang selanjutnya yaitu konsentrasi. Suatu reaksi kimia yang melibatkan kerja enzim sangat dipengaruhi oleh konsentrasi substrat dan enzim. Pada saat konsentrasi substrat jauh lebih banyak dibandingkan enzim, maka tidak seluruh substrat dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah, ini maksudnya jumlah substrat itu dapat mempengaruhi kerja enzim, yaitu substrat adalah senyawa yang akan diikat oleh enzim untuk membentuk suatu produk. Nah, semakin banyak substrat, maka reaksi enzim bisa bekerja semakin cepat. Namun, jika substrat yang berlebihan, enzim tidak akan mampu lagi menambah kecepatan reaksinya, sehingga pada awal reaksi kecepatannya akan naik, tetapi lama-kelamaan kecepatannya akan menjadi konstan. Selanjutnya yaitu zat penghambat atau inhibitor. Nah, cara kerja enzim dapat juga dihambat oleh zat penghambat atau inhibitor. Bila inhibitor ditambahkan dalam campuran enzim dan substrat, maka kecepatan reaksinya akan turun. Inhibitor ada yang bersifat reversibel dan juga ada yang bersifat irreversibel. Inhibitor yang bersifat irreversibel itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif ini dapat menghambat kerja enzim dengan menempati sisi aktif enzimnya. Sedangkan inhibitor non-kompetitif umumnya merupakan senyawa kimia yang tidak mirip dengan substrat dan berikatan pada sisi lain sisi aktif enzim. Dan yang terakhir, inhibitor irreversibel. Ini berkaitan dengan sisi aktif enzim secara kuat sehingga tidak dapat terlepas. Adanya inhibitor ini menyebabkan enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Jadi, seperti itu penjelasan materi mengenai enzim. Jangan lupa untuk dipelajari kembali video pertemuan pertama ini. Nah, untuk minggu depan, kita akan mempelajari materi tentang metabolisme karbohidrat. Sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.